Halo, mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Selamat datang lagi di Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Saudara semua, pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan? Dia jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, dan tidak pernah menyerah. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarinya untuk tidak menyerah? Jawabannya bukan guru, bukan sekolah, bukan pemerintah. Jawabannya adalah keluarga. Dan lebih spesifik lagi, pola asuh yang diterapkan orang tua di rumah. Ada juga ahli yang menyatakan bahwa semua masalah di dunia, jika tidak bermula dari keluarga, maka akan berakhir di dalam keluarga. Keluarga itu penting banget kan? Nah, video pembelajaran ini tentang teknik stimulasi kognisi dan pengendalian emosi anak dalam keluarga. Video ini disusun oleh tim dari Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul, yaitu Rusman Ermanik, Rosalia Widyastuti Sri Lestari, Heri Roh Pujiati, Edi Dwi Atmaja, Ayik Kristina Evata, Reno Chandra Sangaji, dan Abigail Victoria. Video ini dibuat sesuai prinsip student-centered learning demi mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Efisiensi belajar ditingkatkan melalui pemindahan pendalaman materi ke ruang mandiri, sehingga mahasiswa memegang kendali penuh atas kecepatan belajarnya. Namun video ini tidak untuk menggantikan dosen, melainkan memperkuat fungsinya sebagai fasilitator pembelajaran. Siap? Mari kita mulai perjalanan akademik kita hari ini. Baik, kita mulai dari fondasi paling dasar. Ada dua konsep besar yang akan menjadi kompas kita sepanjang materi ini, yaitu kognisi dan emosi. Mari kita pahami satu persatu secara sederhana dulu. Kognisi itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Bagaimana anak belajar mengenal warna, berhitung, memecahkan teka-teki, mengambil keputusan, sampai memahami sebab dan akibat. Kalau kita analogikan, kognisi itu seperti mesin di dalam sebuah kendaraan. Semakin bagus mesinnya, maka semakin jauh dan cepat kendaraan itu bisa melaju. Sedangkan emosi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Bagaimana anak mengenali rasa marah, sedih, senang, takut. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana anak belajar mengelola perasaan-perasaan itu, agar tidak meledak di tempat yang salah dan waktu yang salah. Kalau kognisi adalah mesin, maka emosi adalah setirnya. Mesin yang bagus tapi tanpa setir yang terkendali, maka itu bukan kendaraan yang hebat. Itu bahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan keduanya? Yaitu hubungan kognisi dengan emosi. Riset neuroscience modern sudah sangat jelas membuktikan bahwa kognisi dan emosi tidak bisa dipisahkan. Keduanya diproses di bagian otak yang saling terhubung. Anak yang cemas atau ketakutan secara emosional terbukti mengalami penurunan kemampuan berpikir secara signifikan. Sebaliknya, anak yang secara emosional stabil dan merasa aman justru menunjukkan kemampuan kognitif yang jauh lebih optimal. Lalu di mana kognisi dan emosi ini pertama kali dibentuk dan dibangun? Di keluarga, di rumah, bukan di sekolah, bukan di instansi pemerintah. Disinilah letak strategisnya peran penyuluh sosial yang akan Anda emban. Anda akan masuk ke unit terkecil masyarakat itu dan membantu keluarga menciptakan kondisi terbaik bagi tumbuh kembang anak. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pertama yang lebih dalam, yaitu stimulasi kognisi. Kata stimulasi berasal dari kata Latin yang artinya merangsang atau mendorong. Jadi, secara sederhana, stimulasi kognisi berarti memberikan rangsangan yang tepat agar kemampuan berpikir anak berkembang secara optimal. Bayangkan otak anak itu seperti tanah yang subur. Tanah yang subur punya potensi luar biasa untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman. Tapi kalau tidak ada yang menanam benih, tidak ada yang menyiramnya, tidak ada yang merawatnya, maka tanah itu akan tetap kosong, meskipun subur. Nah, stimulasi kognisi itu adalah proses menanam benih, menyiram, dan merawat tanah subur itu setiap hari.
Dari sisi akademik, neuroscience perkembangan menyebutkan bahwa pada usia 0 hingga 8 tahun, otak anak mengalami periode pertumbuhan yang paling pesat dalam seluruh perjalanan hidupnya. Periode ini disebut masa Golden Age atau masa emas. Pada masa ini, otak anak mampu membentuk koneksi-koneksi neural baru dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai hingga 1 juta koneksi baru per detik. Luar biasa, bukan? Tapi ini juga berarti bahwa kalau stimulasi tidak diberikan secara tepat pada masa ini, maka jendela kesempatan itu akan menutup dan tidak bisa dibuka kembali sepenuhnya. Ada 5 domain kognisi yang perlu distimulasi secara bersamaan. Pertama, bahasa. Kedua, logika dan berpikir sebab akibat. Lalu yang ketiga adalah memori. Keempat adalah kreativitas dan imajinasi. Dan dimensi kelima adalah kemampuan memecahkan masalah. Bagaimana cara melakukan stimulasi ini? Tidak harus mahal. Tidak harus dengan mainan modern dari toko online. Bisa melalui permainan tradisional, melalui cerita sebelum tidur, melalui percakapan sehari-hari di meja makan, bahkan melalui memasak bersama anak di dapur. Semua itu adalah stimulasi kognitif yang sangat berharga. Nah, sebagai penyuluh sosial, tugas Anda adalah membantu keluarga di desa memahami bahwa aktivitas-aktivitas sederhana sehari-hari mereka itu sesungguhnya adalah stimulasi kognisi yang sangat powerful. Anda tinggal membantu mereka melihatnya dengan cara yang baru. Kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu memahami bagaimana sebenarnya otak anak itu bekerja dan berkembang. Saya tidak akan mengajak Anda masuk ke kuliah biologi yang rumit. Saya cukup akan menjelaskan 3 hal pokok yang perlu Anda pegang sebagai penyuluh sosial. Poin pertama, otak anak itu sangat plastis. Artinya, otak anak sangat mudah dibentuk oleh pengalaman. Bayangkan otak anak seperti tanah liat yang masih basah dan lunak. Setiap pengalaman yang terjadi secara berulang kali, maka itu akan meninggalkan bekas, membentuk pola, dan lama-kelamaan pola itu mengeras menjadi permanen. Itulah yang disebut neuroplastisitas. Poin kedua, ada 3 lapisan otak yang perlu Anda ketahui. Lapisan pertama dan paling dalam adalah otak reptil. Otak ini mengurus kelangsungan hidup dasar, makan, tidur, rasa aman, bahaya. Lapisan kedua adalah otak limbik yang mengurus emosi dan hubungan sosial. Lapisan ketiga dan paling luar adalah neokorteks yang mengurus kemampuan berpikir tinggi, logika, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nah, inilah kuncinya. Otak berkembang dari dalam keluar. Lapisan dalam harus sehat dulu, baru lapisan luar bisa berkembang optimal. Artinya apa? Kalau seorang anak tidak merasa aman secara fisik dan emosional, maka otak reptil dan limbiknya akan terus aktif dalam mode waspada dan bertahan hidup. Dan selama 2 lapisan itu sibuk dalam mode survival, neokorteks sebagai pusat berpikir tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Poin ketiga, ini yang paling penting untuk disampaikan kepada orang tua di desa. Trauma dan stres kronis di usia dini bukan hanya masalah psikologis, itu masalah biologis. Stres yang berkepanjangan pada anak secara harfiah merusak arsitektur otak yang sedang dibangun. Sebaliknya, keluarga yang hangat, responsif, dan konsisten memberikan rasa aman kepada anak adalah kondisi optimal yang memungkinkan otak anak berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau ada orang tua di desa yang bertanya, "Pak Penyuluh, apa yang paling penting buat perkembangan anak saya?" Maka jawaban Anda adalah berikan rasa aman dan kasih sayang yang konsisten. Itu adalah stimulan otak nomor 1 yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Baik, kini kita akan mendiskusikan 5 teknik stimulasi kognisi yang telah terbukti secara ilmiah dan sangat bisa diterapkan oleh keluarga di desa tanpa memerlukan biaya besar. Teknik pertama adalah dialogic reading atau membaca cerita secara dialogis. Ini bukan sekedar membacakan cerita kepada anak, lalu anak diam mendengarkan. Teknik ini mengharuskan orang tua untuk berhenti di tengah cerita dan mengajukan pertanyaan terbuka. Misalnya, menurut kamu, kenapa si kelinci itu sedih? Atau, kalau kamu jadi si kancil, apa yang akan kamu lakukan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memaksa otak anak untuk aktif berpikir, berimajinasi, dan menghubungkan cerita dengan pengalamannya sendiri. Teknik kedua adalah bermain peran atau role play. Ini adalah teknik yang sangat cocok untuk anak usia 3-7 tahun. Minta anak berpura-pura menjadi dokter, petani, atau pedagang di pasar. Dalam proses bermain peran itu, anak secara tidak sadar sedang berlatih memecahkan masalah, bernegosiasi, berempati, dan berpikir kreatif. Dan yang paling indah, ini bisa dilakukan dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Teknik ketiga adalah eksplorasi alam. Ini keunggulan desa dibanding kota. Di desa, anak-anak memiliki akses langsung ke sawah, kebun, sungai, dan hutan. Biarkan anak mengeksplorasi lingkungan ini dengan panduan orang tua. Tanyakan, mengapa daun bisa berwarna kuning? Mengapa ikan bisa hidup di air? Bagaimana cara semut membawa makanan yang lebih besar dari tubuhnya? Proses eksplorasi seperti ini adalah laboratorium kognitif alami yang luar biasa. Teknik keempat adalah pertanyaan sokratik sederhana. Sokrates adalah filsuf Yunani kuno yang terkenal karena tidak pernah langsung menjawab pertanyaan muridnya. Dia justru balik bertanya. Nah, orang tua bisa melakukan hal yang sama dalam percakapan sehari-hari. Ketika anak bertanya, "Ayah, kenapa langit biru?" Alih-alih langsung menjawab, ayah bisa bertanya balik. "Kamu sendiri punya dugaan apa?" Teknik sederhana ini melatih anak untuk aktif berpikir dan tidak bergantung pada jawaban orang lain. Teknik kelima adalah rutinitas kognitif. Ini artinya membangun kebiasaan berpikir melalui aktivitas yang dilakukan setiap hari secara terstruktur. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, orang tua bertanya kepada anak, "Hari ini kamu belajar apa? Hal terbaik apa yang terjadi hari ini? Ada masalah apa yang kamu temui? Dan bagaimana kamu mengatasinya?" Rutinitas seperti ini melatih anak untuk merefleksikan pengalamannya secara teratur. Dan refleksi adalah salah satu kemampuan kognitif tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Kawan-kawan, kita pindah ke pilar kedua yang sama pentingnya, yaitu pengendalian emosi, atau dalam bahasa akademiknya disebut emotional regulation. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Pernahkah Anda melihat orang dewasa yang sangat cerdas secara intelektual, lulusan universitas terbaik, IPK tinggi, tapi dalam kehidupan nyata dia justru selalu bermasalah? Susah bekerja dalam tim, mudah marah, tidak bisa menghadapi kegagalan, relasinya kacau? Nah, fenomena itu menunjukkan bahwa kecerdasan kognitif saja tidak cukup. Yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, adalah kecerdasan emosional dan kemampuan regulasi emosi. Daniel Goleman, seorang psikolog terkemuka, menulis dalam bukunya bahwa kesuksesan seseorang dalam kehidupan hanya sekitar 20% ditentukan oleh IQ atau kecerdasan kognitif. Sementara 80% sisanya ditentukan oleh kecerdasan emosional. Angka-angka ini bisa diperdebatkan secara metodologis, tapi pesan intinya sangat jelas, yaitu emosi itu penting. Sekarang, apa itu pengendalian emosi atau emotional regulation? Secara sederhana, ini adalah kemampuan seorang anak untuk mengenali apa yang dia rasakan, memahami dari mana perasaan itu datang, dan kemudian berhasil mengelola perasaan itu secara adaptif, artinya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada konsep yang sangat menarik dari ilmuwan bernama Daniel Siegel yang menyebut fenomena emotional hijacking atau pembajakan emosi. Bayangkan otak Anda seperti sebuah rumah berlantai 2. Lantai bawah adalah otak emosional, lantai atas adalah otak berpikir. Dalam kondisi normal, keduanya berkomunikasi dengan baik. Tapi ketika emosi meledak terlalu kuat, seolah-olah lantai bawah itu mengunci pintu menuju lantai atas. Nah, dalam kondisi itu, kemampuan berpikir rasional kita hampir tidak bisa diakses. Anak yang sedang tantrum itu bukan anak yang nakal. Itu adalah anak yang otaknya sedang dibajak oleh emosinya. Dan bagaimana kemampuan pengendalian emosi ini dibentuk? Jawabannya adalah melalui interaksi berulang dengan pengasuh utama, yaitu orang tua, sejak usia sangat dini.
Setiap kali orang tua merespons emosi anak dengan hangat, sabar, dan konsisten, maka mereka sedang mengajarkan otak anak cara mengelola emosi. Setiap kali orang tua membantu anak memberi nama pada perasaannya, mereka sedang membangun kemampuan emosional yang akan dibawa anak itu sepanjang hidupnya. Kita sekarang masuk ke salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu perkembangan anak, yaitu attachment atau kelekatan. Bayangkan sebuah layangan. Layangan bisa terbang tinggi dan bebas karena ada benang yang menghubungkannya dengan orang yang memegangnya di bawah. Benang itu bukan penjara. Benang itu adalah yang justru membuat layangan bisa terbang tinggi dengan aman. Kalau benangnya putus, layangan itu tidak menjadi lebih bebas. Ia justru jatuh dan hilang entah kemana. Nah, attachment atau kelekatan anak dengan orang tuanya itu seperti benang layangan itu. Ia adalah ikatan emosional yang justru memungkinkan anak untuk berani mengeksplorasi dunia dengan rasa aman. John Bowlby, psikolog Inggris yang mencetuskan teori attachment, menyatakan bahwa kelekatan adalah sistem biologis yang sudah terprogram dalam diri setiap bayi manusia. Bayi menangis, mencari kedekatan dengan pengasuh, karena itu adalah mekanisme bertahan hidup yang terprogram secara evolusioner. Ada 4 tipe attachment yang perlu Anda ketahui sebagai penyuluh sosial. Pertama, secure attachment atau kelekatan aman. Ini adalah kondisi ideal. Anak merasa yakin bahwa pengasuhnya akan hadir dan responsif ketika dia membutuhkannya. Anak dengan tipe ini lebih percaya diri, lebih mudah bergaul, dan lebih tangguh menghadapi kesulitan. Tipe kedua adalah anxious ambivalent attachment. Anak tidak yakin apakah pengasuhnya akan responsif atau tidak, karena pengasuhnya tidak konsisten. Hari ini direspons dengan hangat, besok diabaikan. Nah, anak seperti ini cenderung menjadi sangat clingy atau lengket dan cemas. Tipe ketiga adalah avoidant attachment. Anak belajar bahwa pengasuhnya tidak responsif, sehingga si anak belajar menekan kebutuhan emosionalnya. Anak seperti ini tampak mandiri di permukaan, tapi sebenarnya secara emosional si anak sangat kesepian. Tipe keempat adalah disorganized attachment, yang merupakan tipe paling bermasalah. Ini biasanya terjadi ketika si pengasuh justru menjadi sumber ketakutan bagi anak, seperti dalam kasus pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga. Anak tidak punya strategi yang koheren untuk merasa aman. Nah, mengapa semua ini penting untuk penyuluh sosial? Karena pola attachment yang terbentuk di masa kanak-kanak akan menjadi template atau cetakan bagi semua hubungan sosial anak di masa depan. Hubungan dengan teman, dengan pasangan, dengan rekan kerja, semuanya akan dipengaruhi oleh pola attachment yang terbentuk di keluarga. Jadi, ketika Anda membantu suatu keluarga membangun pola asuh yang responsif dan hangat, maka Anda sedang membangun fondasi kualitas hidup anak itu untuk puluhan tahun ke depan. Sekarang, kita bergerak dari teori ke teknik yang sangat operasional. Kita akan membahas 4 teknik pengasuhan responsif yang bisa langsung diajarkan kepada orang tua di desa. Teknik pertama adalah co-regulation. Ini adalah konsep yang sangat powerful. Kata co berarti bersama. Jadi, co-regulation artinya orang tua meminjamkan kemampuan mengatur emosi mereka kepada anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri. Bayangkan ini, ketika sebuah garpu tala yang belum dipukul didekatkan ke garpu tala lain yang sudah bergetar, maka garpu tala yang diam akan mulai ikut bergetar mengikuti frekuensi yang sama meski tidak tersentuh. Inilah fenomena resonansi. Itulah co-regulation. Ketika orang tua hadir dengan tenang, hangat, dan stabil di hadapan anak yang sedang emosi, otak anak akan secara biologis merespons dan mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi ketenangan orang tua. Itulah mengapa langkah pertama ketika anak tantrum bukan berteriak balik. Langkah pertama adalah orang tua justru harus mengambil napas, menenangkan diri sendiri, lalu baru hadir dengan tenang bagi anak. Teknik kedua adalah emotion coaching atau melatih emosi. John Gottman, peneliti pernikahan dan keluarga terkemuka, menemukan bahwa orang tua yang paling efektif dalam membesarkan anak dengan kecerdasan emosional adalah orang tua yang berperan sebagai pelatih emosi, bukan sebagai hakim emosi. Artinya apa? Ketika anak marah, orang tua tidak berkata, "Jangan marah."
Karena itu bukan melatih, itu adalah menolak emosi. Orang tua yang berperan sebagai pelatih justru akan berkata, "Kayaknya kamu sedang sangat marah sekarang ya. Ceritain ke ayah, apa yang membuat kamu semarah ini?" Teknik ketiga adalah validasi emosi. Ini adalah teknik yang paling sering disalahpahami. Validasi bukan berarti Anda setuju dengan perilaku anak. Validasi berarti Anda mengakui bahwa perasaan anak itu nyata dan sah. Misalnya, anak menangis karena tidak boleh beli jajan. Orang tua bisa berkata, "Ibu tahu kamu kecewa. Boleh kecewa. Tapi kita tidak bisa beli jajan hari ini karena uangnya memang tidak ada." Anda memvalidasi perasaan kecewa, tapi Anda tetap tegas pada batasan. Ini adalah kombinasi yang sangat efektif. Teknik keempat adalah konsistensi dan prediktabilitas. Ini adalah tentang menjadi orang tua yang bisa diandalkan. Anak belajar mengatur emosi bukan dalam satu sesi panjang. Mereka belajar melalui ribuan interaksi kecil sehari-hari yang konsisten. Ketika orang tua responsif secara konsisten, maka anak belajar bahwa dunia itu aman dan bisa diprediksi. Dan rasa aman itulah yang menjadi tanah subur bagi tumbuhnya kemampuan regulasi emosi. Sekarang, kita bicara jujur tentang realitas lapangan. Sebagai calon penyuluh sosial yang akan bekerja di desa, Anda perlu memahami hambatan-hambatan nyata yang ada di lapangan, agar intervensi Anda relevan dan efektif. Tidak boleh kita hanya bicara teori yang indah tanpa memahami konteks di mana teori itu akan diterapkan. Ada 5 hambatan utama yang paling sering ditemui di tingkat desa. Hambatan pertama adalah kemiskinan dan tekanan ekonomi. Ini bukan hambatan kecil. Ini adalah hambatan struktural yang sangat besar. Orang tua yang menghadapi tekanan ekonomi kronis, yang tidak tahu besok bisa makan apa, yang utangnya menumpuk, yang kerja dari subuh sampai malam, maka orang tua seperti ini kapasitas emosionalnya sudah terkuras habis untuk survive. Sangat sulit bagi mereka untuk kemudian pulang ke rumah dan menjadi orang tua yang sabar, responsif, dan hangat. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena tangki emosi mereka sudah kosong. Hambatan kedua adalah warisan pola asuh lintas generasi. Ini adalah fenomena yang sangat menarik sekaligus memprihatinkan. Kita mengasuh anak dengan cara seperti kita diasuh. Kalau orang tua kita mengasuh kita dengan kekerasan, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama kepada anak kita, kecuali ada intervensi yang memutus rantai itu. Di banyak desa, pola asuh otoriter yang keras dan menghukum dianggap sebagai norma umum, bahkan sebagai tanda sayang. Hambatan ketiga adalah literasi pengasuhan yang rendah. Banyak orang tua di desa tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang perkembangan anak. Mereka tidak tahu tentang masa golden age, tidak tahu tentang attachment, tidak tahu tentang dampak trauma dini. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena tidak ada yang pernah memberitahu mereka. Hambatan keempat adalah mitos dan kepercayaan budaya yang kadang bertentangan dengan prinsip ilmiah. Misalnya, kepercayaan yang seperti ini. Anak menangis itu baik untuk paru-parunya, jadi tidak perlu direspons. Atau kepercayaan seperti ini. Memanjakan anak berarti melemahkan anak. Nah, kepercayaan seperti ini sangat lazim di desa dan perlu dihadapi dengan bijak oleh penyuluh sosial. Bukan dengan cara menghakimi, tapi dengan cara berdialog. Hambatan kelima adalah absennya figur ayah. Di banyak keluarga desa, ayah merantau ke kota atau keluar daerah untuk bekerja. Ibu menjadi pengasuh tunggal yang menanggung beban ganda, mencari nafkah sekaligus mengasuh anak. Kondisi ini sangat menguras kapasitas pengasuhan, dan anak kehilangan figur kelekatan yang seharusnya ada. Pemahaman mendalam tentang hambatan-hambatan ini akan membuat intervensi Anda jauh lebih empatik, relevan, dan efektif di lapangan. Selanjutnya, kita masuk ke topik yang menjadi favorit anak-anak di seluruh dunia sejak zaman dahulu kala, yaitu bermain. Saya ingin mulai dengan sebuah pernyataan yang cukup kuat. Bermain bukan kegiatan yang membuang waktu belajar. Justru, bermain adalah belajar itu sendiri. Ini bukan pendapat saya. Ini adalah konsensus ilmiah dari ribuan penelitian selama puluhan tahun.
Ada 4 jenis bermain yang penting untuk Anda ketahui dan ajarkan kepada orang tua di desa. Jenis pertama adalah bermain fisik. Berlari, melompat, memanjat, bermain kejar-kejaran. Bermain fisik mengembangkan koordinasi motorik, mengembangkan kesadaran tubuh, dan mengembangkan manajemen energi. Dan yang menarik adalah, aktivitas fisik juga terbukti meningkatkan kemampuan kognitif, karena meningkatkan aliran darah ke otak. Jenis kedua adalah bermain konstruktif, yaitu menyusun balok, membuat bangunan dari tanah liat, merangkai benda-benda. Bermain konstruktif melatih kemampuan special reasoning, kemampuan perencanaan, dan persistensi ketika menghadapi kegagalan. Jenis ketiga adalah bermain dramatik atau bermain pura-pura. Ini adalah jenis bermain yang paling kaya manfaatnya. Ketika anak bermain pura-pura menjadi dokter atau ibu-ibuan, maka mereka sedang mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan empati, kreativitas, dan kemampuan berpikir tentang perspektif orang lain. Jenis keempat adalah bermain dengan aturan, seperti permainan tradisional congklak, damdaman, atau engklek. Bermain dengan aturan mengajarkan anak untuk mengendalikan impuls, menunggu giliran, menerima kekalahan dengan lapang dada, dan bermain secara sportif. Semua itu adalah kompetensi emosional dan sosial yang sangat berharga. Kawan-kawan, ada satu hal penting lainnya, yaitu manfaat bermain akan berlipat ganda ketika orang tua terlibat sebagai play partner aktif, bukan sekadar menonton. Ketika ayah ikut bermain bersama anak, maka bukan hanya nilai stimulasinya yang meningkat, tapi ikatan kelekatan antara ayah dan anak juga semakin kuat. Permainan tradisional yang ada di desa-desa kita itu sesungguhnya adalah warisan kearifan leluhur yang sangat kaya nilai stimulasi. Jadikan itu sebagai aset, bukan sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Sekarang, kita masuk ke teknik yang sangat spesifik dan sangat powerful dalam membangun regulasi emosi anak, yaitu teknik emotion labeling atau memberi nama pada emosi. Ada sebuah frasa yang sangat terkenal dalam literatur neuroscience populer yang berbunyi name it to tame it. Artinya, namai emosi itu untuk menjinakkannya. Ini bukan sekedar slogan motivasi, ini adalah temuan neuroscience yang nyata. Ketika seseorang bisa memberi nama pada emosi yang sedang dia rasakan, maka ada dua hal yang terjadi di otak secara bersamaan. Pertama, aktivitas di amigdala, yaitu pusat alarm emosional di otak, jadi menurun. Kedua, aktivitas di prefrontal cortex, yaitu pusat berpikir rasional, akan meningkat. Dengan kata lain, sekedar menamai emosi saja sudah membantu meredakan intensitas emosi itu secara biologis. Keren kan? Bayangkan anak kecil yang sedang sangat marah. Kalau orang tua berkata begini, "Kamu sedang merasa sangat marah dan frustrasi ya, karena mainanmu rusak?" Maka kalimat itu bukan hanya validasi. Kalimat itu secara harfiah membantu otak anak meredakan intensitas emosinya. Tapi ada tantangannya. Banyak orang, termasuk orang dewasa, memiliki kosakata emosi yang sangat terbatas. Paling-paling hanya mengenali marah, sedih, senang, takut. Padahal emosi manusia itu jauh lebih kaya dan bernuansa dari itu. Ada frustrasi, kecewa, iri, cemburu, malu, bersalah, bangga, kagum, dan masih banyak kosakata emosi lainnya. Disinilah teknik emotion wheel berguna. Emotion wheel adalah peta emosi berbentuk lingkaran yang menampilkan berbagai macam emosi dalam tingkatan yang berbeda. Dari emosi-emosi dasar di tengah, berkembang ke emosi-emosi yang lebih spesifik di bagian luar. Ini bisa dijadikan alat bantu yang sangat efektif dalam sesi penyuluhan maupun dalam keseharian orang tua bersama anak. Cara lain yang sangat efektif adalah melalui buku cerita dan dongeng. Tokoh-tokoh dalam cerita mengalami berbagai macam emosi yang bisa diidentifikasi dan didiskusikan bersama anak. Misalnya ini, menurut kamu, Malin Kundang itu merasakan apa ketika dia bertemu ibunya kembali? Pertanyaan seperti itu membuka diskusi tentang emosi yang sangat kaya. Dan yang terakhir, dan ini sangat penting, orang tua harus menjadi model atau contoh baik.
Anak belajar mengelola emosi bukan terutama dari instruksi verbal, tapi dari mengamati bagaimana orang tua mengelola emosi mereka sendiri. Ketika ayah berkata, "Ayah sekarang sedang merasa sangat frustrasi karena motornya mogok. Ayah perlu 5 menit untuk menenangkan diri dulu." Maka ayah itu sedang memberikan pelajaran pengendalian emosi yang jauh lebih efektif dari ceramah panjang manapun. Kawan-kawan, sekarang kita akan membahas topik yang mungkin terdengar asing di telinga banyak orang tua di desa, tapi sesungguhnya sangat mudah dipraktekkan, yaitu mindfulness. Jangan bayangkan mindfulness itu sebagai meditasi yoga yang panjang dan kompleks. Dalam konteks pengasuhan anak, mindfulness adalah kemampuan yang sangat sederhana, yaitu kemampuan merasakan kehadiran diri sepenuhnya pada momen saat ini, dan kemampuan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita, tanpa langsung bereaksi secara otomatis. Si anak sadar diri apa yang sedang terjadi, dan dia tetap tenang, sehingga dapat lebih leluasa untuk memilih respon yang tepat untuk kondisi yang dihadapinya. Seperti anak yang sadar kamera, dia tenang dan mudah memilih gaya yang bagus untuk difoto. Bayangkan sebuah balon yang tertiup angin kencang. Kalau ikat balon itu longgar, maka balon langsung terbang terbawa angin. Tapi kalau ikatannya kuat, maka balon bisa bergerak tapi tidak hilang. Mindfulness adalah ikatan yang kuat itu. Ia memberikan jeda antara stimulus atau pemicu emosi dan respons kita. Dan dalam jeda itulah kita bisa memilih respons kita, bukan sekedar bereaksi secara otomatis. Ada 4 teknik mindfulness sederhana yang sangat cocok untuk diajarkan kepada anak dan orang tua di desa. Teknik pertama adalah pernapasan dalam atau deep breathing. Ini adalah teknik paling sederhana sekaligus paling efektif. Ketika anak merasa marah atau cemas, ajarkan teknik napas seperti balon. Tarik napas dalam-dalam sambil membayangkan perut mengembang seperti balon, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Lakukan 3 kali. Teknik ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang secara biologis meredakan respons stres. Teknik kedua adalah body scan sederhana. Ini adalah mengajak anak untuk memperhatikan sinyal-sinyal fisik dari emosinya. Kalau kamu marah, kamu merasa apa di dalam tubuhmu? Wajahmu panas? Dadamu sesak? Tanganmu ingin mengepal? Nah, dengan belajar mengenali sinyal fisik dari emosi, maka anak mendapatkan peringatan dini sebelum emosinya mencapai titik ledak. Teknik ketiga adalah grounding 5-4-3-2-1. Ini sangat efektif untuk anak yang sedang panik atau overwhelming. Minta anak menyebutkan 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa dirasakan secara fisik, 3 suara yang bisa didengar, 2 hal yang bisa dicium, 1 hal yang bisa dirasakan di lidah. Teknik ini menggunakan panca indera untuk membawa kesadaran anak kembali ke momen saat ini, keluar dari pusaran pikiran dan emosi yang kacau. Teknik keempat adalah mengajarkan mindfulness melalui permainan. Misalnya, permainan patung beku, di mana anak harus diam membeku ketika musik berhenti. Permainan seperti ini mengajarkan kontrol impuls dan kesadaran tubuh dengan cara yang menyenangkan. Kita sudah banyak berbicara tentang apa yang dilakukan orang tua secara aktif. Sekarang kita bicara tentang lingkungan, yaitu bagaimana menciptakan ekosistem rumah yang secara pasif terus menstimulasi kognisi dan mendukung kestabilan emosi anak. Konsep pertama dan paling fundamental adalah talk-rich environment atau lingkungan yang kaya percakapan. Penelitian Betty Hart dan Todd Risley yang sangat terkenal menemukan bahwa anak-anak dari keluarga yang rajin berbicara kepada mereka mendengar sekitar 30 juta kata lebih banyak pada usia 3 tahun dibanding anak-anak dari keluarga yang jarang berbicara. Konsep pertama dan paling fundamental adalah talk-rich environment atau lingkungan yang kaya percakapan. Penelitian Betty Hart dan Todd Risley yang sangat terkenal menemukan bahwa kualitas komunikasi orang tua sangat menentukan perkembangan anak. Secara sederhana, anak-anak yang setiap hari diajak berinteraksi, seperti sering diajak mengobrol, dibacakan buku, dan diberikan penjelasan tentang kegiatan sehari-hari, akan mendengar jutaan kata lebih banyak daripada anak yang jarang diajak berkomunikasi.
Selisih jumlah kata yang didengar ini sangat signifikan di usia 3 tahun, yang kemudian menjadi modal utama anak dalam membangun kemampuan bahasa, kecerdasan berpikir, dan kesiapan mereka untuk belajar di sekolah nantinya. Artinya, berbicara kepada anak itu penting. Bukan sekadar memberi instruksi seperti makan, mandi, tidur, tapi percakapan yang bermakna. Bercerita, berdiskusi, bertanya, menjawab pertanyaan anak dengan serius dan penuh hormat. Konsep kedua adalah rutinitas yang konsisten. Anak kecil belajar dari pola. Ketika jadwal makan, tidur, dan bermain sudah konsisten dan dapat diprediksi, maka anak merasa aman. Dan dari rasa aman itulah kognisi bisa berkembang. Rutinitas bukan penjara. Rutinitas adalah scaffolding yang memberikan anak struktur untuk belajar. Konsep ketiga adalah mengelola paparan layar. Ini adalah topik yang sangat relevan dan sering mengundang perdebatan. Posisi ilmiah saat ini sangat jelas. Untuk anak di bawah 2 tahun, paparan layar sebaiknya sangat minimal. Untuk anak 2-5 tahun, maksimal 1 jam per hari, dengan konten berkualitas yang ditonton bersama orang tua. Masalah bukan hanya pada kontennya, tapi pada fakta bahwa setiap menit anak di depan layar adalah menit yang tidak digunakan untuk interaksi langsung, eksplorasi fisik, dan permainan kreatif yang jauh lebih bernilai bagi perkembangannya. Konsep keempat adalah menciptakan sudut eksplorasi sederhana di rumah. Ini tidak perlu mahal. Sebuah sudut kecil di rumah dengan buku-buku sederhana, potongan kayu atau batu dari alam, kertas, dan krayon bisa menjadi zona eksplorasi yang sangat berharga. Adanya ruang khusus yang aman untuk berantakan memberikan sinyal kepada anak bahwa eksplorasi dan kreativitas itu dihargai dan disambut baik. Saya yakin banyak di antara Anda yang pernah menyaksikan seorang anak sedang tantrum di tempat umum. Tantrum di pasar, tantrum di toko, tantrum di hajatan. Dan mungkin Anda juga pernah melihat orang tua yang kebingungan, malu, marah, atau bahkan panik menghadapinya. Nah, hari ini kita akan membahas secara ilmiah dan praktis apa itu tantrum dan bagaimana cara efektif menghadapinya. Pertama-tama, mari kita luruskan kesalahpahaman yang sangat umum. Tantrum bukan tanda bahwa anak itu nakal. Tantrum bukan tanda bahwa orang tuanya gagal. Tantrum adalah respons perkembangan yang sangat normal. Mengapa? Karena bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi tinggi, yaitu prefrontal cortex, baru akan matang sepenuhnya ketika anak berusia sekitar 25 tahun. Anda tidak salah baca. 25 tahun. Jadi, meminta anak usia 3 tahun untuk mampu mengendalikan emosinya seperti orang dewasa adalah ekspektasi yang tidak realistis secara neurologis. Kawan-kawan, ada 3 fase siklus tantrum yang perlu kita pahami. Fase pertama adalah eskalasi. Ini adalah fase di mana emosi sedang menanjak. Anak mulai rewel, merengek, kesal. Pada fase ini, adanya intervensi dari kita masih mungkin dan sangat efektif. Orang tua bisa mencoba mengalihkan perhatian si anak, menawarkan pilihan sederhana, atau melakukan co-regulation sebelum emosinya mencapai puncak. Fase kedua adalah puncak tantrum. Ini adalah fase di mana lantai bawah atau otak emosional sudah mengunci lantai atas, yaitu otak rasional. Pada fase ini, adanya negosiasi, ceramah, atau hukuman tidak akan efektif sama sekali, bahkan bisa memperburuk keadaan. Yang perlu dilakukan orang tua di fase ini adalah tetap tenang diri sendiri, lalu pastikan anak aman secara fisik, dan hadirkan diri orang tua tanpa melakukan apa-apa yang bisa memperparah eskalasi. Fase ketiga adalah deeskalasi. Emosi mulai mereda, anak mulai lelah dari tantrum. Ini adalah fase yang menentukan. Setelah tantrum mereda, bukan waktunya untuk menghukum atau mengomeli. Ini justru adalah jendela emas untuk duduk bersama anak, memeluknya, dan secara perlahan berbicara tentang apa yang terjadi. Tadi kamu sangat marah ya? Cerita ke ibu, apa yang kamu rasakan? Ada satu lagi yang perlu kita diskusikan, yaitu perbedaan antara time out dan time in.
Time out ini adalah teknik tradisional, di mana anak dikirim ke sudut ruang, berdiri sendirian untuk menenangkan diri dalam batas waktu tertentu. Ada masalah nih dengan time out, yaitu anak-anak di bawah usia 6 tahun belum mampu meregulasi emosi mereka sendirian. Maka, meninggalkan mereka sendirian di sudut ruang dalam kondisi emosional yang tinggi justru bisa memperburuk kondisi. Time in adalah alternatif yang lebih sejalan dengan ilmu perkembangan, yaitu orang tua menemani anak, mendampinginya melewati emosi yang besar itu, dan secara bersama-sama menemukan ketenangan. Inilah esensi dari co-regulation yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada satu dimensi pengasuhan yang sering terlewatkan dalam diskusi tentang pola asuh, yaitu peran ayah. Kita sering berbicara tentang pola asuh seolah-olah itu sepenuhnya tanggung jawab ibu. Dan ini adalah kekeliruan yang perlu kita luruskan hari ini. Penelitian selama 3 dekade terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memberikan dampak yang unik. Dan dampak keterlibatan ayah tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh keterlibatan ibu. Bukan karena ibu kurang baik, tapi karena ayah dan ibu secara rata-rata memiliki gaya pengasuhan yang berbeda dan saling melengkapi. Gaya bermain ayah cenderung lebih fisik, lebih menantang, lebih penuh kejutan. Ayah cenderung lebih sering mendorong anak untuk mencoba hal-hal yang sedikit di luar zona nyamannya. Dan ternyata ini sangat bermanfaat. Pola interaksi ini melatih anak untuk mengembangkan toleransi frustrasi, kemampuan mengambil risiko yang terukur, dan kepercayaan diri bahwa dia bisa menghadapi hal-hal yang sulit. Riset menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki ayah yang terlibat secara aktif dalam pengasuhannya terbukti memiliki kemampuan verbal yang lebih baik, kemampuan matematika yang lebih tinggi, dan kemampuan regulasi emosi yang lebih matang. Tapi, di sini ada tantangan besar yang sangat relevan dengan konteks desa. Di banyak komunitas, konstruksi sosial tentang maskulinitas mengajarkan bahwa laki-laki tidak boleh terlalu terlibat dalam urusan pengasuhan anak. Urusan anak itu urusan perempuan. Laki-laki tugasnya mencari nafkah. Keyakinan seperti ini membuat banyak ayah merasa canggung, tidak kompeten, atau bahkan malu untuk terlibat aktif dalam pengasuhan. Sebagai pekerja sosial, Anda perlu mengembangkan strategi khusus untuk menjangkau dan memberdayakan figur ayah. Ini bisa dilakukan melalui forum atau kelompok diskusi yang didesain khusus untuk ayah, dengan pendekatan yang menghormati nilai-nilai maskulinitas lokal sambil membuka perspektif baru tentang peran ayah yang terlibat sebagai bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Ada pepatah Afrika yang sangat terkenal. It takes a village to raise a child. Artinya, kita butuh satu desa penuh untuk membesarkan seorang anak. Nah, pepatah ini bukan sekadar indah secara puitis. Ia adalah kebenaran sosiologis yang telah terbukti secara empiris. Pengasuhan anak yang berkualitas tidak bisa sepenuhnya menjadi beban keluarga inti saja. Dalam konteks desa yang memiliki modal sosial yang kuat, maka masyarakat sebenarnya sudah memiliki kapasitas alami untuk menjadi sistem pendukung pengasuhan. Bayangkan ini. Ada seorang ibu muda yang baru punya bayi pertama dan tidak tahu cara menangani kolik. Di desa, dia bisa bertanya kepada ibu-ibu yang lebih senior. Seorang ayah yang anaknya sering tantrum bisa mendapatkan masukan dari tetangga atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Jaringan sosial organik ini adalah aset yang luar biasa berharga, yang justru sudah mulai melemah seiring modernisasi. Sebagai penyuluh atau pekerja sosial, salah satu tugas strategis Anda adalah memperkuat dan memanfaatkan jaringan sosial ini untuk program penyuluhan pengasuhan. Ada beberapa platform yang sangat efektif untuk penyuluhan pengasuhan berbasis komunitas di desa. Yang pertama adalah kelompok belajar orang tua atau parenting group. Ini adalah forum reguler di mana orang tua berkumpul, berbagi pengalaman, belajar bersama, dan saling mendukung. Riset menunjukkan bahwa belajar bersama sesama orang tua dalam kelompok kecil jauh lebih efektif daripada seminar besar yang satu arah. Yang kedua adalah integrasi dengan program yang sudah ada. Jangan buat program baru dari nol.
Gunakan platform Posyandu, PKK, dan BKB yang sudah ada sebagai kendaraan untuk menyampaikan materi pengasuhan. Ini jauh lebih efisien dan lebih mudah diterima masyarakat. Yang ketiga adalah pemberdayaan kader desa dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Satu pekerja atau penyuluh sosial tidak bisa menjangkau seluruh keluarga di desa sendirian. Tapi kalau Anda berhasil melatih 10 kader desa yang kemudian masing-masing menjangkau 10 keluarga, dampaknya berlipat ganda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif dan paling menantang dari pekerjaan penyuluh atau pekerja sosial, yaitu bagaimana menghadapi kasus pola asuh yang berpotensi membahayakan anak. Saya perlu berbicara jujur di sini. Tidak semua kondisi pengasuhan yang akan Anda temui di lapangan adalah kondisi yang cukup diselesaikan dengan penyuluhan dan edukasi. Ada situasi-situasi di mana anak dalam kondisi bahaya yang nyata dan memerlukan intervensi yang lebih serius. Ada beberapa bentuk pengabaian dan kekerasan dalam pengasuhan yang perlu Anda kenali. Kekerasan fisik yang mungkin paling mudah dikenali. Kekerasan emosional yang justru sering lebih merusak karena tidak meninggalkan bekas fisik, tapi meninggalkan luka yang sangat dalam di psikis anak. Pengabaian yaitu kegagalan orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik maupun emosional. Dan kekerasan seksual. Hal yang sangat penting untuk Anda pahami sebagai pekerja sosial adalah peran Anda bukan sebagai penyidik dan bukan sebagai hakim. Peran Anda adalah mendampingi, mendukung, dan merujuk. Ketika Anda menemukan indikasi kekerasan atau pengabaian serius, maka kewajiban Anda adalah melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Ini disebut mandatory reporting, dan ini bukan pilihan. Ini adalah kewajiban profesional dan etis. Tapi ada satu prinsip yang harus selalu Anda pegang dalam menghadapi situasi seperti ini, yaitu pendekatan trauma-informed. Artinya, Anda perlu memahami bahwa orang tua yang melakukan pengabaian atau kekerasan seringkali adalah orang yang pernah mengalami trauma yang sangat dalam kehidupannya sendiri. Mereka adalah korban yang kemudian menjadi pelaku. Pemahaman ini bukan untuk memaafkan perilaku berbahaya, tapi untuk memungkinkan Anda mendekati situasi dengan empati yang tepat dan tidak hanya dengan kemarahan atau penghakiman. Anda perlu mengetahui sistem rujukan yang tersedia di daerah Anda, yaitu PKSA atau Program Kesejahteraan Sosial Anak, UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dinas Sosial setempat. Mengetahui siapa yang harus dihubungi dan bagaimana prosedurnya adalah kompetensi operasional yang sangat kritis. Sebelum melakukan intervensi apapun, maka ada satu langkah yang tidak boleh dilewatkan, yaitu assessment. Assessment adalah proses terstruktur untuk memahami kondisi keluarga secara menyeluruh, meliputi kekuatan yang dimiliki, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Tanpa asesmen yang baik, maka intervensi Anda akan bersifat generik dan kurang tepat sasaran. Ini seperti seorang dokter yang langsung memberikan obat tanpa memeriksa pasiennya terlebih dahulu. Mungkin kebetulan tepat, tapi lebih mungkin meleset. Ada sebuah kerangka teoritis yang sangat bermanfaat untuk asesmen pengasuhan, yaitu ecological perspective atau perspektif ekologis dari Urie Bronfenbrenner. Perspektif ini mengajarkan bahwa untuk memahami kondisi seorang anak, maka kita tidak bisa hanya melihat anak itu sendiri, atau bahkan hanya melihat keluarga intinya saja. Kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks kondisi ekonomi keluarga, konteks jaringan sosial di sekitar mereka, konteks nilai-nilai budaya komunitas, hingga pada konteks kebijakan pemerintah yang memengaruhi kondisi mereka. Dalam praktik lapangan, asesmen pengasuhan mencakup beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah kondisi fisik dan ekonomi keluarga. Dimensi kedua adalah kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Dimensi ketiga adalah kondisi emosional dan kesehatan mental orang tua. Dimensi keempat adalah jaringan sosial dan sistem dukungan yang tersedia untuk keluarga. Dimensi kelima adalah kebutuhan spesifik anak dari sisi perkembangan. Ada satu hal yang perlu saya tekankan sangat kuat.
Membangun rapor atau kepercayaan adalah prasyarat untuk asesmen yang bermakna. Tidak ada keluarga yang akan terbuka kepada orang asing yang datang dan langsung mengajukan pertanyaan sensitif tentang kondisi rumah tangga mereka. Luangkan waktu untuk membangun hubungan yang tulus terlebih dahulu. Kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Ia harus dibangun dengan sabar, konsisten, dan dengan ketulusan yang nyata. Kawan-kawanku semua, ada satu pertanyaan praktis yang sangat penting untuk dijawab, yaitu bagaimana kita tahu bahwa stimulasi kognisi dan regulasi emosi yang telah kita ajarkan itu benar-benar bekerja? Sebagai penyuluh atau pekerja sosial yang profesional, Anda tidak bisa jika hanya mengandalkan perasaan atau kesan subjektif. Anda perlu memiliki indikator yang bisa diamati secara konkret. Maka, mari kita bahas indikator-indikator utamanya. Dari sisi kognisi, ada beberapa hal yang bisa Anda amati. Apakah kosakata anak berkembang? Apakah anak semakin sering mengajukan pertanyaan tentang dunia di sekitarnya? Apakah anak mampu menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang memerlukan berpikir? Apakah rentang perhatian anak meningkat? Semua ini adalah indikator perkembangan kognitif yang bisa diamati tanpa perlu alat tes formal. Selanjutnya, dari sisi emosi, amati. Apakah anak mulai mampu menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan perasaannya, bukannya langsung ledakan perasaannya? Apakah anak-anak sudah mulai lebih sabar? Apakah toleransi frustrasi meningkat? Artinya, apakah anak sekarang bisa menghadapi kekecewaan kecil tanpa langsung tantrum? Apakah anak mulai mampu meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan? Dari sisi sosial, amati kemampuan anak untuk bermain bersama teman sebaya tanpa selalu berakhir dengan konflik. Apakah anak mulai menunjukkan tanda-tanda empati, seperti peduli ketika temannya menangis? Dari sisi perilaku pengasuhan orang tua, amati apakah frekuensi interaksi positif antara orang tua dan anak meningkat. Apakah orang tua semakin responsif terhadap sinyal emosi anak? Apakah ayah mulai lebih terlibat dalam pengasuhan? Metode pengamatan yang paling valid untuk konteks lapangan adalah observasi naturalistik, yaitu mengamati anak dan keluarga dalam situasi alami mereka sehari-hari, bukan dalam situasi yang dibuat-buat. Kunjungan rumah yang dilakukan dengan cara yang tidak mengintimidasi adalah kesempatan emas untuk observasi naturalistik ini. Sebagai penyuluh sosial yang profesional, Anda tidak hanya perlu memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak dan teknik pengasuhan. Anda juga perlu memiliki pemahaman yang solid tentang kerangka hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak. Indonesia memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah landasan hukum utama. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi. Di level internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Konvensi ini mengidentifikasi 4 klaster hak anak yang fundamental. Pertama, hak atas kelangsungan hidup. Kedua, hak atas perlindungan. Ketiga, hak atas tumbuh kembang. Dan keempat, hak atas partisipasi. Hak anak untuk didengar dan diperhitungkan pendapatnya sesuai dengan usia dan kematangannya. Di level kebijakan lokal, ada program kabupaten atau kota layak anak yang saat ini sudah diterapkan di banyak daerah di Indonesia. Program KLA ini mengintegrasikan berbagai sektor dalam rangka memenuhi hak-hak anak di wilayah tertentu. Pemahaman tentang kerangka hukum ini penting bagi Anda dalam 2 hal. Pertama, Anda bisa mensosialisasikan hak-hak anak kepada keluarga dan komunitas di desa, sehingga orang tua memahami bahwa pengasuhan bukan sekedar urusan privat keluarga, tapi juga berkaitan dengan hak asasi anak yang dilindungi hukum. Kedua, ketika Anda menemukan indikasi pelanggaran hak anak, Anda tahu persis kemana harus melaporkan dan melalui mekanisme apa. Sebelum penutup, izinkan saya merangkum profil kompetensi yang perlu terus Anda kembangkan sebagai penyuluh sosial yang efektif. Ada 5 klaster kompetensi yang perlu Anda kuasai dan terus kembangkan sepanjang karir Anda.
Kompetensi pertama adalah kompetensi teknis. Ini adalah penguasaan Anda terhadap teori perkembangan anak, teknik stimulasi kognisi dan emosi, metode penyuluhan, dan instrumen asesmen. Ini adalah fondasi pengetahuan yang terus perlu diperbaharui seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Kompetensi kedua adalah kompetensi interpersonal. Semua pengetahuan teknis di dunia tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak bisa terhubung dengan manusia yang Anda layani. Maka, empati, kemampuan mendengar aktif, komunikasi yang jelas dan tidak menghakimi, kemampuan membangun kepercayaan, dan kemampuan memfasilitasi diskusi kelompok adalah keterampilan-keterampilan interpersonal yang sangat kritis. Kompetensi ketiga adalah kompetensi reflektif. Ini adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman Anda sendiri secara sistematis. Setiap kunjungan lapangan, setiap sesi penyuluhan, setiap kasus yang Anda tangani adalah kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Jika kita telah memiliki kebiasaan refleksi yang terstruktur, maka kita dapat terus berkembang dari waktu ke waktu secara profesional. Kompetensi keempat adalah kompetensi advokasi. Penyuluh sosial bukan hanya bekerja di level individu dan keluarga. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kondisi struktural yang lebih baik bagi anak dan keluarga. Ketika Anda melihat bahwa kemiskinan kronis di desa adalah akar masalah dari banyak kasus pola asuh yang buruk, maka kompetensi advokasi Anda mendorong Anda untuk menyuarakan hal itu kepada pemangku kebijakan. Kompetensi kelima adalah kompetensi kultural. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap desa bisa memiliki nilai-nilai, norma, dan cara pandang yang berbeda-beda. Penyuluh sosial yang efektif adalah mereka yang mampu bekerja secara hormat dan efektif di tengah keragaman budaya ini tanpa memaksakan nilai-nilai dari luar. Kita sampai di bagian akhir perjalanan kita hari ini. Kawan-kawan, ketika Anda berhasil membantu satu orang ibu di desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan emosional anaknya, maka Anda tidak hanya mengubah hidup anak itu. Anda berpotensi mengubah cara anak itu kelak mengasuh anak-anaknya, dan cara cucunya mengasuh cicit-cicitnya. Perubahan yang Anda buat hari ini bisa bergerak ke depan melalui generasi-generasi yang belum lahir. Itu bukan pekerjaan kecil. Itu adalah pekerjaan yang benar-benar berdampak lintas generasi. Keren kan? Ada ungkapan yang sangat saya sukai. Anak-anak adalah surat yang kita kirimkan kepada masa depan, yang tidak akan pernah kita lihat. Dan kualitas surat itu sangat ditentukan oleh apa yang ditulis di dalamnya, melalui proses pengasuhan dalam keluarga. Anda, sebagai pekerja atau penyuluh sosial, adalah salah satu yang membantu keluarga menulis surat itu dengan kata-kata yang indah, kuat, dan penuh kasih sayang. Pekerjaan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa usaha Anda sia-sia. Akan ada keluarga yang sulit dijangkau. Akan ada sistem yang lambat bergerak. Akan ada batasan sumber daya yang membuat frustrasi. Tapi ingatlah, bahkan satu keluarga yang berubah, bahkan satu anak yang masa depannya menjadi lebih cerah karena intervensi Anda, sudah cukup untuk menjadikan seluruh perjalanan ini bermakna. Jadi, apa seruan aksi kita hari ini? Pertama, pelajari terus ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk nilai, tapi karena ini akan menjadi bekal nyata di lapangan. Kedua, bangun empati Anda setiap hari. Kemampuan untuk benar-benar memahami dan merasakan kondisi orang lain adalah senjata paling ampuh yang Anda miliki sebagai pekerja atau penyuluh sosial. Ketiga, jadilah jembatan antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal. Jangan datang ke desa sebagai orang yang tahu segalanya. Datanglah sebagai mitra belajar yang rendah hati. Keempat, jaga diri Anda sendiri dengan serius. Anda tidak bisa menuangkan air dari wadah yang kosong. Anda harus berisi agar dapat dituang ke orang lain. Dan kelima, yang paling penting, percayalah bahwa perubahan itu mungkin. Percayalah bahwa keluarga-keluarga itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, memiliki kapasitas dan kekuatan untuk berubah. Kepercayaan Anda kepada mereka adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan.
Selamat menempuh perjalanan yang mulia ini. Saya bangga menjadi bagian dari proses pembelajaran Anda. Dan saya tidak sabar untuk melihat dampak yang akan Anda ciptakan di desa-desa Anda kelak. Terima kasih telah belajar dengan sepenuh hati hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.